Selamat petang saudara, senang sekali saya Fahmi Andrian bisa hadir kembali bersama Anda di Klik Indonesia Petang. Hari ini Rabu 19 November 2025. Sejumlah informasi menarik dan teraktual telah kami siapkan untuk Anda. Berikut dua laporan utama di Klik Indonesia Petang hari ini. Setelah sempat tertunda, operasi pencarian terhadap 26 korban longsor Situkung, Banjarnegara, Jawa Tengah kembali dimulai. Afrika Selatan bersiap menggelar konferensi tingkat tinggi G20 yang bersejarah di Johannesburg kendati diboikot Amerika Serikat. Saudara, hari keempat pasca bencana tanah longsor di Dusun Situkung, Pandanarum, Banjarnegara, Jawa Tengah, tim SAR gabungan mulai melakukan pencarian korban yang tertimbun material longsor dengan mengerahkan alat berat dan anjing pelacak. Data sementara hingga saat ini 26 orang dinyatakan hilang. Pencarian korban tanah longsor di Dusun Situkung, Pandanarum, Banjarnegara, Jawa Tengah hari ini dioptimalkan dengan menerjunkan alat berat dan anjing pelacak. Pencarian baru bisa dimulai hari ini karena kondisi tanah yang sudah dinyatakan mulai stabil di lokasi. Alat berat dan anjing pelacak juga mulai dikerahkan untuk mencari keberadaan korban. Pencarian difokuskan menjadi 3 klaster. Klaster A di area mahkota longsor, klaster B di area permukiman, dan klaster C di area ujung aliran longsor. Tim SAR yang berada di klaster C menemukan 2 titik yang diduga ada korban di bawahnya. Tim SAR hingga kini terus bekerja keras melakukan evakuasi. Hingga Rabu siang, operasi pencarian korban tanah longsor belum membuahkan hasil. Mudah-mudahan untuk hari ini kita bisa mendapatkan hasil yang diharapkan. Untuk pembagian sektor ABC itu A di mana, B di mana, untuk sektor C berada di ekor, ya. Untuk sektor C berada di ekor, untuk sektor B-nya berada di sedikit tengah. Nah, A-nya itu yang lebih naik lagi. Nah, A-nya itu yang kemarin itu ada mahkotanya yang dimungkinkan bisa airnya bisa jebol kayak gitu. Data dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah, jumlah pengungsi mencapai 931 jiwa, 48 rumah tertimbun longsor, 2 orang meninggal dunia, 26 orang dinyatakan hilang. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melakukan operasi pencarian dan pertolongan terhadap korban longsor di Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah. BNPB memprioritaskan untuk menemukan 26 orang korban longsor Banjarnegara, Jawa Tengah yang masih hilang. Operasi pencarian dan pertolongan terhadap korban longsor di Dusun Situkung, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah terus dilakukan. Sebanyak 26 orang masih dinyatakan hilang diduga tertimbun longsor yang terjadi pada Minggu 16 November 2025 lalu. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB Letjen TNI Suharyanto mengatakan fokus utama pemerintah adalah menemukan 26 korban yang hilang akibat bencana longsor. Potensi terjadinya pergerakan tanah susulan di wilayah terdampak juga masih tinggi. Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi tim SAR gabungan. Untuk itu, pemerintah mengupayakan berbagai langkah penanganan darurat ini. Operasi modifikasi cuaca dilakukan guna mendukung percepatan penanganan darurat dengan operasi pengeringan atau pengurangan curah hujan di wilayah terdampak. Saat ini, 2 armada Cessna diterjunkan dari Bandar Udara Hussein Sastranegara Bandung. Harapannya, material longsor yang gembor ini dapat cukup mengeras dan mengurangi potensi pergerakan hingga tim SAR gabungan dapat melakukan proses pencarian korban. Sama seperti penanganan darurat di Kecamatan Majenang, Cilacap. Untuk mempermudah pencarian korban di bawah timbunan material longsor, BNPB akan mengirim alat berat berupa eskavator, sementara ini jumlahnya 10 unit.
Polda Jawa Tengah mengerahkan 388 personel gabungan dan 4 anjing pelacak K9 untuk membantu proses pencarian 26 korban hilang bencana tanah longsor di Banjarnegara. Kabid Humas Polda Jawa Tengah Kombes Polisi Artanto mengatakan 388 personel gabungan diterjunkan untuk bergabung dengan tim gabungan di lapangan. Mereka akan bertugas memberikan pendampingan untuk trauma healing dan pencarian korban yang belum ditemukan. Hingga saat ini masih ada 26 orang yang belum ditemukan. Artanto mengungkapkan personel yang diterjunkan terdiri dari 90 personel BRIMOB, 19 personel trauma healing, 5 personel DVI Pusdokes, 2 TIK, 10 personel Humas, serta 252 personel Polres Banjarnegara. Personel yang diterjunkan akan bergantian untuk membantu proses pencarian korban serta mendukung kebutuhan lain di lapangan. Banjarnegara saat ini berada dalam status tanggap darurat bencana. Bencana tanah longsor yang melanda Dusun Situkung, Desa Pandanarum, Kabupaten Banjarnegara pada Minggu lalu tidak hanya merusak permukiman warga, namun peternakan, pertanian, hingga infrastruktur penting warga juga turut terdampak. Selain menimbulkan korban jiwa, longsor yang terjadi di Dusun Situkung, Banjarnegara, Jawa Tengah telah menimbun hewan ternak serta merusak lahan pertanian warga. Kepala Dinas Pertanian, Perikanan, dan Ketahanan Pangan Banjarnegara, Firman Sapta Adi, memperkirakan sebanyak 30 ekor sapi dan 250 kambing tertimbun material longsor dengan total kerugian mencapai 640 juta rupiah. Tak hanya itu, lahan pertanian warga juga mengalami kerusakan parah. Kerugian sektor pertanian warga diperkirakan mencapai 2,99 miliar rupiah, mencakup lahan padi, cabai, tomat, kapulaga, hingga tanaman hortikultura lainnya. Adapun total lahan yang terdampak mencapai sekitar 30 hektar. Jaringan irigasi yang menunjang pertanian warga juga tak luput dari bencana longsor. Kerusakan luas ini menjadi pukulan berat bagi masyarakat di Desa Pandanarum yang sebagian besar menggantungkan hidup pada peternakan dan pertanian. Warga kehilangan sumber penghasilan utama mereka seketika saat longsor menerjang. Sebelumnya BPBD Banjarnegara melaporkan longsor menyebabkan 48 rumah roboh tertimbun serta 195 rumah lainnya terdampak. Total warga terdampak mencapai 923 jiwa. Akibat longsor, 2 orang dilaporkan meninggal dunia, sementara 26 warga lainnya masih dalam pencarian. Saudara, untuk mengetahui perkembangan terkini proses pencarian dan penyelamatan longsor Banjarnegara di Desa Pandanarum, kita terhubung dengan jurnalis TVRI Hendra Septa langsung dari lokasi kejadian. Selamat petang, Hendra. Hendra, bagaimana proses pencarian korban longsor hari ini? Apakah semua sumber daya sudah bisa diturunkan di lokasi, Hendra? Ya, terima kasih, Pak Amin. Ya, untuk hari keempat pasca terjadinya longsor di Desa Pandanarum, Banjarnegara, Jawa Tengah, tim SAR sudah bisa memasuki area longsor untuk melakukan evakuasi, untuk melakukan pencarian korban. Dan untuk hari ini, tim pencarian berhasil menemukan 1 korban tanah longsor atas nama Tui 50 tahun. Korban ditemukan tim SAR berada di zona A yang merupakan pemukiman warga. Korban ditemukan terjebak di rumahnya dan tertimbun material longsor sedalam 3 meter. Untuk proses pencarian terus setelah ditemukan, korban dibawa ke puskesmas untuk dipastikan identitasnya dan diberikan selanjutnya diserahkan kepada keluarga. Dan saat ini sudah dimakamkan di desa setempat. Ya, untuk hari ini pencarian tim SAR gabungan itu menggunakan 2 alat berat dan menggunakan Afcon untuk menyemprotkan air sehingga untuk mempermudah pencarian korban. Begitu, Fahmi. Baik, lalu bagaimana, Hendra, perencanaan pencarian korban untuk esok pagi? Ya, untuk esok pagi pencarian korban akan dilakukan mulai pukul 6 itu dengan menerjunkan 7 eskavator yang sudah disiapkan.
dan menggunakan afkon alat semprot serta untuk mempermudah pencarian. Memang selama ini sudah dibuat zona, jadi ada zona A itu pemukiman, terus zona B dan zona C. Masing-masing zona ini nanti akan dikerahkan sedikitnya 50 petugas untuk mencari korban. Dan besok itu juga mengerahkan anjing pelacak untuk mencari keberadaan korban. Namun karena memang di sini faktor cuaca sangat menentukan, seperti hari ini juga pencarian terpaksa dihentikan ketika terjadi hujan, yaitu tadi pukul 3. Jadi operasi pencarian dihentikan. Nah, untuk besok mungkin akan sama. Jadi ketika cuaca tidak mendukung, operasi juga akan dihentikan. Begitu, Fahmi. Baik, terima kasih Hendra. Selamat kembali bertugas. Saudara, tim SAR gabungan kembali melanjutkan operasi pencarian korban longsor di Desa Cibenying, Kecamatan Majenang, Kabupaten Cilacap di hari ke-7. Pencarian korban longsor hari ini dibagi ke 3 area kerja, yakni Worksite A1, B1, dan B2. Operasi pencarian dan pertolongan SAR korban longsor di Desa Cibenying, Kecamatan Majenang, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah kembali membuahkan hasil. Tim SAR gabungan berhasil menemukan 2 jenazah baru dari balik timbunan material. Atas penemuan ini jumlah korban meninggal dunia sementara menjadi 18 jiwa. Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari mengatakan, dengan penemuan tersebut, fokus utama tim pencarian saat ini adalah menemukan 5 orang yang masih dinyatakan hilang dan tertimbun material longsor. Abdul menyatakan bencana longsor di Cilacap juga menyebabkan kerugian material, meliputi 16 rumah roboh atau hilang, 25 rumah terancam, dan 1 hektar lahan pertanian terdampak. BPBD Kabupaten Cilacap bersama Basarnas, Forkompimda, Forkopimcam, stakeholder, dan relawan terus melakukan pencarian dan pertolongan. Operasi dipimpin Basarnas dengan dukungan alat berat, posko lapangan, dapur umum, dan pemetaan wilayah terdampak menggunakan drone. Koordinasi lintas sektoral dengan Bupati Cilacap serta pengajuan kajian gerakan tanah ke PVMBG Kementerian SDM menjadi langkah strategis untuk keselamatan warga terdampak. Masyarakat dihimbau untuk tetap berada di lokasi pengungsian, waspada terhadap tanah bergerak, dan mengikuti informasi resmi dari BPBD, Basarnas, dan BNPB. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi menyatakan wilayahnya merupakan minimarket bencana alam. Hal ini disampaikan menyusul terjadinya tanah longsor di Majenang, Kabupaten Cilacap, dan Desa Pandanarum, Kabupaten Banjarnegara. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi mengatakan provinsinya sebagai minimarket bencana karena memiliki berbagai potensi bencana mulai dari banjir, gempa, tanah longsor, hingga rob. Pernyataan itu ia sampaikan saat menanggapi perkembangan bencana tanah longsor di Majenang, Kabupaten Cilacap, dan Desa Pandanarum, Kecamatan Pandanarum, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi menyatakan dengan curah hujan tinggi, potensi gerakan tanah dan longsor selalu ada. Pencegahan dini harus dilakukan agar kejadian tidak berulang. Untuk menangani bencana, Pemprov Jateng bersama Pangdam, Basarnas, dan Deputi BNPB menggelar rapat koordinasi. Beberapa klaster dibentuk meliputi klaster pengungsi, logistik, surplus, dan kesehatan agar mobilitas orang, barang, dan bantuan lebih terkoordinasi. Jawa Tengah ini adalah minimarket bencana. Banyak daerah-daerah tertentu yang menjadi antisipasi yang besok akan kita lakukan rapat terbatas. Utamanya adalah bagi upaya pencegahan. Contoh misalkan Batang daerah Gelar, Banjarnegara juga ada lagi, kemudian Brebes itu Bumiayu, kemudian Magelang itu wilayah Ngori, kemudian wilayah Temanggung ada. Jadi potensi-potensi dengan curah hujan yang tinggi akan menimbulkan gerakan tanah dan lain sebagainya, yang itu harus diupaya pencegahan lebih dini agar tidak terulang dan terulang kembali. Sementara itu, Kemensos telah menurunkan bantuan kedaruratan meliputi penyediaan tenda, dapur umum, logistik, dan berbagai bantuan lain yang diperlukan warga terdampak. Dengan koordinasi bersama Pemprov Jawa Tengah, Mensos memastikan bantuan cepat sampai ke pengungsi dan proses evakuasi berlangsung lancar. Nah, kami berikutnya bersama Gubernur nanti dan Bupati melakukan semacam kedaruratan dengan mendirikan tenda, dapur umum, bantuan-bantuan yang diperlukan, sama logistik.
Setelah itu baru nanti berupa santunan atau juga dukungan bagi mereka yang terdampak. Masyarakat terus diimbau untuk waspada terhadap berbagai potensi bencana alam, mengingat curah hujan tinggi masih terus terjadi hingga beberapa pekan ke depan. Muhtarom, TVRI Jawa Tengah melaporkan. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengingatkan masyarakat akan potensi megatrust di Indonesia. Berdasarkan data BMKG, terdapat 14 titik zona megatrust di Indonesia yang tersebar di 6 zona subduksi aktif. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG mengungkap terdapat 14 titik zona megatrust di Indonesia yang tersebar di 6 zona subduksi aktif. Seluruh titik gempa itu tersebar dari Pulau Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, hingga Papua. Ketua Tim Informasi Gempa Bumi dan Tsunami BMKG Wijayanto menyebut, Indonesia juga memiliki banyak sesar aktif yang diperkirakan mencapai 402 sesar aktif. Pada saat Sisbet 2017 itu kita mempunyai sekitar 295 segmen sesar aktif, tapi ternyata aktif sekitar 5 tahun bertambah sekitar 100 lebih, sudah 402 sesar aktif. Bahkan masih banyak sesar-sesar aktif di Indonesia yang belum terpetakan yang kemungkinan akan terus bertambah di Indonesia. Selain itu juga kita mempunyai 14 segmen megatrust, ya, segmen megatrust itu mulai dari barat Sumatera, Barat Jawa, di selatan Bali, NTT, bahkan sampai di utara Papua. Hingga saat ini belum ada teknologi yang mampu memprediksi kapan gempa akan terjadi. Lantaran tidak pasti, BMKG menyatakan gempa megatrust hanya menunggu waktu. Istilah itu digunakan sebagai bentuk kewaspadaan bahwa zona megatrust sudah lama tidak melepaskan energi. Gunung api Semeru di Lumajang, Jawa Timur kembali meluncurkan awan panas sejauh 10 km dari puncak pada Rabu sore. Status Gunung Semeru telah ditingkatkan menjadi level 4 awas. Pos pemantauan Gunung Api Semeru mencatat aktivitas vulkanik Gunung Semeru pada Rabu 19 November 2025. Awan panas terpantau meluncur pada Rabu sore sejauh 10 km dari puncak. Awan panas berupa gumpalan asap kelabu terpantau jelas dari pengamatan petugas pos pantau. Erupsi terjadi beberapa kali sejak Rabu pagi. Pada pukul 6 pagi, erupsi berupa kolom abu teramati setinggi 600 meter di atas puncak. Lalu pada pukul 14:30 waktu Indonesia Barat, awan panas mulai terekam meluncur dari puncak. Hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat, luncuran awan panas mencapai jarak 5 km dari puncak kawah Gunung Semeru. Pada pukul 4 sore, kolom abu setinggi 2.000 meter dari puncak teramati di atas puncak berwarna kelabu dengan intensitas tebal ke arah utara dan barat laut. Sirene peringatan bahaya langsung dibunyikan di sekitar lereng Gunung Semeru untuk memberikan peringatan kepada warga yang beraktivitas di jalur potensi bahaya. 2 tim reaksi cepat BPBD Lumajang juga pergi menuju sekitar lereng Gunung Semeru untuk melakukan imbauan kepada warga agar menjauh dari aliran sungai yang berhulu ke Gunung Semeru seperti Besu Kobokan karena berpotensi terdampak perluasan awan panas dan aliran lahar hingga jarak 13 km dari puncak. Warga juga diminta menjauhi area Besuk Bang, Besuk Kembar, dan Besuk Sat karena berpotensi dilewati awan panas, guguran lava, dan lahar. Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi PVMBG telah menaikkan status Gunung Api Semeru menjadi level 4 atau awas pada pukul 17 waktu Indonesia Barat. Warga diminta menjauhi zona bahaya hingga radius 8 km dari kawah puncak Semeru karena rawan bahaya lontaran batu pijar serta sektoral 20 km selatan Tenggara. Polda Sulawesi Tengah berhasil mengungkap peredaran 60 kg narkotika jenis sabu jaringan internasional di Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah. Sementara itu, Badan Narkotika Nasional Provinsi BNNP Lampung memusnahkan lebih 11 kg narkotika jenis sabu dari pengungkapan sejak 3 bulan terakhir. Sudah kami amankan sama istrinya. Polda Sulawesi Tengah mengungkap peredaran gelap narkotika jenis sabu dengan total barang bukti 60 kg. Jumlah ini menjadi yang terbesar yang pernah diungkap Polda Sulteng. Operasi penindakan dilakukan selama 1 pekan hingga akhirnya para tersangka ditangkap
pada 13 November 2025 sekitar pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Kapolda Sulawesi Tengah Irjen Pol Endi Sutendi mengungkapkan kasus ini merupakan bagian dari jaringan peredaran narkoba lintas negara. Dalam penindakan, 5 tersangka berhasil diamankan. Salah satu tersangka berinisial AF diketahui menjemput sabu dari Tawau, Malaysia dan membawanya masuk ke Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah melalui jalur laut menggunakan kapal miliknya. 4 tersangka lainnya berperan sebagai kurir yang menerima paket sabu untuk diedarkan di wilayah Sulawesi Tengah. Berdasarkan perhitungan, pengungkapan 60 kg sabu ini berhasil menyelamatkan lebih dari 300.000 jiwa atau penduduk satu kabupaten di Sulawesi Tengah. Sementara itu, Badan Narkotika Nasional Provinsi BNNP Lampung bersama pemerintah Provinsi Lampung memusnahkan 11,3 kg narkoba jenis sabu dan 770 gram ganja. BNNP Lampung mencatat sabu tersebut merupakan hasil pengungkapan BNNP Lampung bersama Bea Cukai dan Direktorat Lalu Lintas Polda Lampung di wilayah Kabupaten Mesuji. Lampung masih menjadi wilayah lintasan strategis sekaligus pasar narkotika karena daya beli masyarakat yang dinilai cukup tinggi. Sebelum dimusnahkan, barang bukti terlebih dahulu diuji keasliannya menggunakan 2 alat, yakni narkotes dan trunak oleh petugas pendamping bersama Gubernur Lampung dan jajaran Forkopimda. Setelah dinyatakan positif, seluruh barang bukti dimusnahkan dengan insinerator secara terbuka sebagai bagian dari akuntabilitas penegak hukum. Gubernur Lampung Rahmat Mirzasni Jausal menegaskan jumlah narkoba tersebut sangat besar dan berpotensi merusak generasi muda jika berhasil diedarkan. Gubernur Lampung mengajak seluruh masyarakat untuk aktif dalam gerakan melawan narkoba. Usai jeda kami akan kembali dengan informasi penting lainnya. Tetaplah bersama kami di Klik Indonesia Petang. Bullying bukanlah sebuah candaan dan tidak boleh dianggap remeh. Perundungan memiliki dampak yang sangat serius bagi korban, baik secara fisik maupun psikologis. Perundungan selalu melibatkan niat untuk menyakiti atau merendahkan orang lain. Perundungan melibatkan tindakan agresif, baik verbal, fisik, maupun sosial yang disengaja. Guru sebagai pendidik, jadikan siswa sebagai layaknya anak. Ayo, ciptakan persahabatan dan kasih sayang terhadap generasi muda Indonesia, generasi sehat dan berprestasi. Strategi, spirit, hingga tetes keringat terakhir akan dipertaruhkan dalam ajang bulu tangkis paling bergengsi sejagat raya, BWF Series 2025. Saksikan aksi luar biasa para pebulu tangkis kesayangan Anda memperebutkan supremasi dunia. Jangan lewatkan keseruannya BWF Series 2025 di TVRI Sport. Terima kasih Anda masih terus bersama kami di Klik Indonesia Petang. Informasi seputar persiapan konferensi tingkat tinggi G20 di Johannesburg, Afrika Selatan akan kami sampaikan dalam segmen berikut ini. Saudara, menjelang penyelenggaraan G20, Leaders Summit Afrika Selatan terus mematangkan berbagai persiapan sebagai tuan rumah presidensi G20 tahun ini. Dan mulai dari aspek keamanan, fasilitas pertemuan hingga agenda substansi, seluruh persiapan dilakukan secara terpadu untuk menyambut kehadiran para kepala negara dari 20 ekonomi terbesar di dunia. Afrika Selatan bersiap menggelar konferensi tingkat tinggi negara-negara berekonomi besar di dunia, KTT G20 yang bersejarah di Johannesburg kendati diboikot Amerika Serikat.
Johannesburg sedang menyelesaikan persiapan untuk menjadi tuan rumah KTT G20 yang dihelat pada 22 hingga 23 November 2025 di Expo Center di Nasrec. Dalam konferensi pers pada Senin 17 November yang membahas kesiapan Afrika Selatan untuk menjadi tuan rumah KTT G20, Menteri Luar Negeri Afrika Selatan Ronald Lamola menanggapi ketidakhadiran 4 kepala negara dalam KTT tersebut dan menyebutnya sebagai hal yang rutin dalam acara multilateral tingkat tinggi. Lamola menilai ketidakhadiran sejumlah kepala negara itu bukan sebagai penghinaan atau pelemahan terhadap Afrika. Ia menjelaskan bahwa ketidakhadiran beberapa kepala negara dalam KTT G20 seringkali disebabkan oleh berbagai alasan. Kendati kepala negara tidak hadir, delegasi negara yang bersangkutan termasuk Menteri Luar Negeri biasanya diutus untuk menggantikan mereka. Ketidakhadiran Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang belum lama ini diumumkan juga menarik perhatian. Menteri Afrika Selatan Lamola menegaskan, mereka memutuskan atas kemauan mereka sendiri, namun pintu Afrika Selatan tetap terbuka untuk mereka. Presiden Afrika Selatan Cyril Ramaphosa menyebut ketidakhadiran Amerika Serikat sebagai langkah yang merugikan Washington sendiri. Amerika Serikat merupakan negara paling kuat di G20 yang mewakili sekitar 85% pendapatan domestik bruto atau PDB global bersama anggotanya. Pemboikotan ini mencerminkan pola serupa yang dilakukan pemerintahan Trump sebelumnya, termasuk menolak mengirim delegasi resmi ke KTT Iklim COP30 di Brasil dan menarik diri dari perjanjian Paris. Afsel bahkan terkena tarif impor Amerika Serikat sebesar 30%, memperburuk hubungan kedua negara. KTT para pemimpin G20 akan menyoroti kerjasama ekonomi global dengan Afrika Selatan. Suara kunci bagi pasar negara berkembang yang menjadi tuan rumah pertemuan tersebut. KTT G20 di Johannesburg, Afrika Selatan digelar di tengah boikot Amerika Serikat dan ketegangan global. Washington menolak Afrika Selatan untuk mempromosikan solidaritas global. Afrika Selatan akan menjadi tuan rumah KTT G20 untuk pertama kalinya di tanah Afrika. Namun harapan akan deklarasi yang kuat tentang iklim dan keringanan utang masih tipis karena ketegangan geopolitik dan boikot oleh Amerika Serikat membayangi pertemuan tersebut. Washington telah menolak agenda Afrika Selatan untuk mempromosikan solidaritas global dan membantu negara-negara berkembang beradaptasi dengan guncangan iklim yang semakin parah, bertransisi ke energi bersih dan meringankan beban utang. Bahkan sebelum Donald Trump kembali ke Gedung Putih, perpecahan di antara para anggota telah membuat KTT G20 hanya menjadi pertanyaan-pertanyaan hambar, dengan perselisihan tentang pembagian biaya aksi iklim yang menghalangi komitmen substantif. Prioritas Afrika Selatan untuk KTT ini meliputi persiapan menghadapi bencana akibat iklim, mengamankan utang berkelanjutan bagi negara-negara berpenghasilan rendah, memobilisasi pendanaan untuk transisi energi yang adil, dan memastikan Afrika mendapatkan manfaat dari perebutan mineral penting global. Para analis mengatakan Afrika Selatan ingin melampaui peran tradisionalnya sebagai pemasok bahan baku. Dengan 600 juta penduduk Afrika masih kekurangan listrik dan siap untuk mendapatkan manfaat dari transisi energi. Trump mengumumkan pada 7 November bahwa tidak ada pejabat Amerika Serikat yang akan hadir dengan alasan pelanggaran hak asasi manusia. Pemerintah Afrika Selatan menepis klaim Trump sebagai tidak berdasar dengan mengatakan fokusnya tetap pada kontribusi global yang positif dan memanfaatkan perjalanannya sendiri dari perpecahan rasial menuju demokrasi untuk memperjuangkan solidaritas di dalam G20. Kepala negara yang juga tidak hadir di KTT G20 Johannesburg termasuk Presiden Argentina Javier Milei dan Presiden China Xi Jinping. Presiden Afrika Selatan Cyril Ramaphosa menyindir
bahwa ia akan menyerahkan kursi kepresidenan G20 kepada Amerika Serikat kepada kursi kosong. Baik, terima kasih Dianjar Putri melaporkan langsung dari Johannesburg, Afrika Selatan jelang KTT G20. Saudara Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin untuk membangun fasilitas kesehatan setara Rumah Sakit Kardiologi Emirates Indonesia. Rumah sakit yang baru saja diresmikan itu memiliki peralatan medis tercanggih di Indonesia. Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin untuk membangun 66 rumah sakit baru dengan standar kualitas setara Rumah Sakit Kardiologi Emirates Indonesia. RS Kardiologi Emirates Indonesia memiliki peralatan medis tercanggih di Indonesia. Kepala Negara meyakinkan Menteri Kesehatan Budi Gunadi untuk menjawab bisa melakukan perintah tersebut. Sebelumnya Presiden Prabowo juga sudah meminta Menkes Budi Gunadi untuk membuat RS secanggih RSK di tiap kabupaten kota. Presiden Prabowo menargetkan RS itu bisa dibangun dalam 4 tahun ke depan. Pernyataan ini disampaikan Presiden Prabowo Subianto saat meresmikan Rumah Sakit Kardiologi Emirates Indonesia atau RSK di Solo, Jawa Tengah pada hari ini. Saya sebetulnya sudah alokasi dan sudah instruksikan Menteri Kesehatan untuk segera membangun 66 rumah sakit baru dan sudah mulai dibangun. Tapi saya minta bahwa 66 ini diupayakan tidak kalah dengan standar rumah sakit ini. Menteri Kesehatan bisa ya? Bisa dulu jawabnya kan. Selain meningkatkan fasilitas kesehatan, Presiden Prabowo Subianto berencana meningkatkan sumber daya manusia dengan menambah pendidikan dokter dan perawat. Atas saran Menteri Kesehatan, Kepala Negara mengatakan pemerintah akan menambah 30 fakultas kedokteran baru. Untuk fakultas kedokteran yang sudah ada, Presiden Prabowo Subianto berencana menambah alokasi beasiswa kepada mahasiswa. Kepala Negara mengusahakan sebagian besar mahasiswa kedokteran akan mendapatkan beasiswa penuh. Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Menko IPK Agus Harimurti Yudhoyono menyatakan peresmian 5 infrastruktur oleh Presiden Prabowo Subianto bukti pemerataan pembangunan. Presiden Prabowo Subianto hari ini meresmikan jembatan Kabanaran yang berada di antara Kabupaten Kulon Progo dan Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Selain jembatan Kabanaran, Presiden Prabowo secara daring juga meresmikan jembatan Sambas Besar di Kalimantan Barat, flyover Canguk di Magelang, Jawa Tengah, underpass Cuklo di Surakarta, Jawa Tengah, dan underpass Gatot Subroto di Medan, Sumatera Utara. Menko IPK Agus Harimurti Yudhoyono menyatakan peresmian itu merupakan bukti komitmen pemerintahan Presiden Prabowo dalam pemerataan pembangunan. Kelima infrastruktur ini dihadirkan untuk menghubungkan antar wilayah. Selain itu, mobilitas manusia, barang, dan jasa semakin baik. Ini adalah bukti bahwa pemerataan pembangunan sangat didukung oleh infrastruktur konektivitas, apakah itu jalan, jembatan, termasuk flyover dan underpass. Bukan hanya mengurangi kemacetan, mengurai kepadatan, tapi juga jika antar dua wilayah terhubung dengan baik, maka mobilitas manusia, barang, dan jasa akan semakin baik, akan menurunkan biaya perjalanan, akan menghemat waktu perjalanan, dan akan mendorong berbagai sektor ekonomi, termasuk pariwisata, ekonomi kreatif, dan UMKM. Pembangunan proyek-proyek ini menggunakan anggaran pendapatan belanja negara APBN dan menyerap puluhan ribu tenaga kerja konstruksi. Pemerintah terus berkomitmen meningkatkan layanan kesehatan di tanah air. Usai meresmikan Rumah Sakit Kardiologi Emirates Indonesia, Presiden Prabowo Subianto menegaskan pelayanan kesehatan adalah salah satu kewajiban negara. Negara yang berhasil adalah negara yang mampu memberi pelayanan kesehatan yang layak kepada seluruh rakyat.
Berikut laporan reporter TVRI Gilang Dejan langsung dari kota Solo, Jawa Tengah. Selamat malam, Gilang, silakan dengan informasi selengkapnya. Presiden Prabowo Subianto baru saja meresmikan Rumah Sakit Kardiologi Emirates Indonesia di Solo, Jawa Tengah pada hari ini, Rabu 19 November 2025. Di mana tadi Kepala Negara menegaskan bahwa pelayanan kesehatan yang baik dan berkualitas ini merupakan kewajiban dari negara, dan Presiden Prabowo Subianto tadi mengapresiasi secara langsung inisiatif dari pembangunan rumah sakit tersebut, di mana ini menjadi komitmen nyata bagi pemerintah Indonesia untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan di tanah air, di mana Presiden Prabowo Subianto juga dalam kesempatan yang sama tadi menginstruksikan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin untuk membangun 66 rumah sakit yang setara dengan RS Kardiologi Emirates Indonesia. Dan tadi Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyanggupi hal tersebut, dan ini merupakan upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas layanan kesehatan yang ada di tanah air. Selain meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan yang ada di tanah air, Presiden Prabowo Subianto juga tadi dalam pidatonya menegaskan bahwa dirinya juga akan meningkatkan kualitas sumber daya manusia atau SDM kesehatan yang ada di tanah air dengan memberikan beasiswa terhadap para mahasiswa Fakultas Kedokteran begitu. Ini untuk upaya memberikan peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang kesehatan. Dan tadi juga Presiden Prabowo Subianto menyatakan bahwa dirinya mengaku bangga dengan hadirnya Rumah Sakit Kardiologi Emirates Indonesia ini, karena memang ini menjadi salah satu destinasi wisata kesehatan yang bertujuan untuk para pasien ini agar tidak berobat ke luar negeri dan bisa berobat di wilayah yang berada di tanah air, salah satunya di Solo, Jawa Tengah, karena memang mengingat Solo ini merupakan daerah atau destinasi wisata, dan ini bisa menjadi rujukan bagi kota-kota sekitarnya seperti Yogyakarta dan juga kota-kota sekitarnya di Jawa Tengah. Pernyataan Presiden Prabowo Subianto tadi juga menyoroti terkait dengan kerjasama antara Indonesia dan Uni Emirat Arab atau UAE, di mana Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa pembangunan rumah sakit ini merupakan bagian dari komitmen persahabatan kedua negara, dan ini diharapkan akan terus dilanjutkan bidang kesehatan. Dari Solo, Jawa Tengah, Gilang Dejan, TVRI melaporkan. Saudara, Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman menegaskan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana KUHP yang baru telah mengatur penguatan syarat dan prosedur penangkapan, penahanan hingga penggeledahan agar lebih ketat dibandingkan aturan sebelumnya. Berita yang tidak pas, yang tidak tepat, tidak benar. Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman menegaskan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana KUHP yang baru mengatur agar syarat penangkapan, penahanan hingga penggeledahan diperketat. Menurutnya upaya paksa tersebut bisa dilakukan aparat, tetapi harus dengan hati-hati. Untuk itu, ia mengatakan anggapan dari kelompok masyarakat yang menyebut semua orang bisa ditangkap dengan mudah akibat pasal 5 KUHP baru yang dinilai sebagai pasal karet itu tidak benar. Upaya paksa diatur, itu hal tersebut tidak benar ya, karena upaya paksa diatur secara ketat dengan izin hakim dan dengan syarat tertentu yang jauh lebih ketat daripada KUHP lama. Penggeledahan pasal 113, penyitaan pasal 119, pemblokiran pasal 140 dilakukan harus dengan izin ketua pengadilan. Jadi nggak benar ya. Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman mengatakan beredar narasi di publik bahwa penyelidik dapat melakukan penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan, bahkan penahanan pada tindak pidana yang belum terkonfirmasi. Ia menilai narasi itu tidak benar karena penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan dalam pasal 5 dilakukan bukan dalam tahap
penyelidikan tetapi dalam tahap penyidikan. Mereka tidak setara. Saudara, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG di Aceh Barat Provinsi Aceh mulai mengantongi sertifikat Layak Hygiene Sanitasi SLHS yang menjadi jaminan keamanan dan kebersihan makanan yang disajikan. Informasi selengkapnya akan disampaikan bersama reporter TVRI Khairil Bashar langsung dari Aceh. Selamat malam Khairil, silakan dengan informasi selengkapnya. Baik, selamat malam Fahmi dan juga saudara melaporkan langsung dari Provinsi Aceh. Benar saat ini dari 13 dapur SPPG yaitu Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi di Kabupaten Aceh Barat, 3 diantaranya sudah memiliki sertifikat Layak Hygiene Sanitasi atau SLHS, di mana sertifikat ini diberikan langsung oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Barat setelah melalui sejumlah uji kelayakan. Nah, di mana tim penilai dari Dinas Kesehatan setempat melakukan sejumlah uji sampel, diantaranya uji sampel air bersih, kemudian kelayakan fasilitas sanitasi, sistem pengelolaan bahan makanan, kemudian standar dari para pekerja melalui sarung tangan dan juga APD yang digunakan, serta penataan ruang dapur yang harus memenuhi standar sanitasi. Nah, selain itu tim penilai juga mengecek terkait dengan bahan makanan yang digunakan, mulai dari penyiapan hingga penyaluran bagi penerima manfaat. Dari yang 13 tadi, saudara, 3 diantaranya itu terdapat di Kampung Rantau Panjang Timur, Kecamatan Amerebo, kemudian di Kampung Alu Tampak, Kecamatan KW 16, dan juga di Kampung Sawang Tube, Kecamatan KW 16 yang sudah memiliki sertifikat Layak Hygiene Sanitasi atau SLHS. Nah, sementara itu Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Barat, Cut Hasanuddin, membenarkan bahwa dari 13 SPPG ini yang ada di kabupatennya, 6 diantaranya telah mengajukan untuk mendapatkan sertifikat SLHS, namun 3 diantaranya sudah mendapatkan setelah melakukan uji kelayakan dan 3 lainnya sedang dalam proses pengujian hingga hari ini. Nah, Cut Hasanuddin menyebutkan bahwasanya ada beberapa proses verifikasi yang tidak boleh luput terkait dengan pengecekan standar higienisasi yang ada di setiap dapur SPPG. Di antaranya peningkatan pada pengaturan suhu penyimpanan makanan, kemudian juga pemisahan antara bahan mentah dan juga matang, kemudian juga pengolahan dan juga pemisahan sampah organik dan juga non-organik. Fahmi dan juga saudara, Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Barat juga menghimbau seluruh pemilik dapur SPPG di Kabupaten Aceh Barat untuk segera bisa mengurus sertifikat Layak Hygiene Sanitasi, karena ini merupakan standar untuk menjaga kebersihan dan juga kelayakan dapur yang diatur sesuai dengan standar Badan Gizi Nasional. Nah, peningkatan standar ini juga diharapkan mampu bisa meningkatkan kepercayaan masyarakat, khususnya bagi penerima manfaat yang ada di Kabupaten Aceh Barat, khususnya bagi kaum lansia dan juga kaum rentan dan juga anak-anak dari usia balita dan juga ibu hamil, sehingga manfaat program makan bergizi gratis ini, Fahmi dan juga saudara, benar-benar dapat dirasakan manfaatnya dan juga berkelanjutan. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Kembali ke Jakarta, Fahmi. Baik, terima kasih Khairil, selamat kembali bertugas. Saudara, sejumlah informasi penting lainnya akan kami hadirkan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Klik Indonesia Petang, kami akan segera kembali. Mau sekolah? Mau, Bu. Yang lebih baik. Terima kasih Anda masih terus bersama kami di Klik Indonesia Petang. Saudara, kita telah terhubung dengan reporter Dwi Rahma di Kalimantan Timur yang akan menyampaikan informasi mengenai Komisi 7 DPR RI menyoroti produksi dan distribusi pupuk subsidi. Selamat malam, Dwi. Dwi, apa saja yang disoroti Komisi 7 terkait produksi dan distribusi pupuk subsidi ini, Dwi? Baik, Fahmi dan saudara, dapat kami sampaikan ada beberapa sorotan yang menjadi poin penting saat kunjungan Komisi 7 DPR RI ke PT Pupuk Kaltim yang ada di Kalimantan Timur, yaitu salah satunya itu tentang distribusi pupuk subsidi, apakah ini tepat sasaran dan juga terkait harga, dan juga termasuk di dalamnya adalah produksi dari PT Pupuk Kaltim ini sendiri. PT Pupuk Kaltim ini merupakan produsen urea terbesar di Indonesia, sehingga diharapkan oleh Komisi 7 DPR RI ini dapat memberikan kualitas dan juga kuantitas produk yang besar yang dapat dirasakan oleh banyak masyarakat, begitu khususnya para petani yang membutuhkan di Indonesia.
Dari PT Pupuk Kaltim ini menjelaskan bahwa hingga saat ini pihaknya ini telah memproduksi sebesar 1 juta ton untuk pupuk urea dan 300.000 ton untuk pupuk NPK. Dan diakui pula hingga saat ini atau tepatnya pada saat diterapkannya kebijakan baru dalam pemotongan birokrasi untuk penyaluran pupuk subsidi ini, disampaikan bahwa pihaknya mendapatkan penyerapan yang sangat maksimal untuk pupuk subsidi ini. Mengingat ada beberapa kebijakan yang regulasi begitu ya, birokrasi yang kemudian dipotong, dan ini juga akhirnya memudahkan untuk menyalurkan pupuk subsidi hingga tepat sasaran hingga dapat diterima oleh para petani yang membutuhkan begitu. Komisi 7 DPR RI ini juga mengingatkan kepada PT Pupuk Kaltim atau PKT agar terus mengawasi penyaluran dari pupuk subsidi ini, mengingat rentan akan kecurangan. Dan kemudian ditanggapi pula oleh pihak Pupuk Indonesia yang juga hadir pada kunjungan kerja ini, bahwa pihaknya juga telah bekerja sama dengan TNI, Polri dan juga Kejaksaan untuk bersama-sama mengawasi penyaluran pupuk subsidi agar tepat sasaran. Dan kemudian pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yang juga hadir pada kesempatan ini juga menyampaikan bahwa pihaknya juga telah menyiapkan atau saat ini ada 1.000 lebih unit koperasi merah putih yang juga siap begitu untuk menjadi mitra. Dalam hal ini adalah kios penyaluran pupuk subsidi, sehingga nantinya ini bisa membantu para PT Pupuk Kaltim ini untuk menyalurkan pupuk subsidinya hingga tepat sasaran ini, yang kemudian juga oleh Ketua Komisi 7 DPR RI ini ditanggapi dengan dan juga diapresiasi bahwa inilah yang sebenarnya yang harusnya dilakukan oleh pemerintah daerah dan juga stakeholder, khususnya juga BUMN dalam hal ini yaitu Pupuk Kaltim, agar bersinergi bersama agar ininya nanti bisa mendukung ketahanan pangan, kemandirian pangan, dan juga tentunya adalah mewujudkan asta cita dari Presiden dan Wakil Presiden. Kegiatan kunjungan kerja spesifik Komisi 7 DPR RI ini dilaksanakan pada hari ini dengan melakukan pertemuan dan tadi sore, dan ini juga secara aktif terjadi kegiatan diskusi yang sangat aktif begitu, dan kemudian menelurkan beberapa rekomendasi dan juga keputusan untuk bisa ditindaklanjuti bersama agar kualitas dan juga produksi dari PT Pupuk Kaltim ini juga semakin meningkat, dan tujuannya adalah itu tadi untuk mensejahterakan petani-petani yang berhak untuk menerima pupuk bersubsidi. Demikian yang dapat kami sampaikan dari Kalimantan Timur. Kembali ke Jakarta, Fahmi, silahkan. Baik, terima kasih Dwi, selamat kembali bertugas. Saudara, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD DKI Jakarta menggelar simulasi kesiapsiagaan bencana dengan nama Aksi Wanita Tangguh di lapangan gedung BPBD DKI Jakarta. Dengan mengusung tema Wanita Berdaya, Keluarga Tangguh Menghadapi Bencana, BPBD DKI Jakarta memfokuskan keterlibatan perempuan sebagai peserta dalam rangka diseminasi mitigasi bencana serta menyiapkan perempuan siaga dalam menghadapi bencana. Kegiatan ini diselenggarakan dalam 2 hari, salah satunya lomba estafet siaga dalam satu tim yang beranggotakan 5 orang. Berbeda dengan estafet biasanya, estafet siaga memadukan kecepatan peserta, kerjasama dan ketepatan peserta dalam memilih barang prioritas ketika terjadi bencana. Estafet siaga juga menguji kemampuan peserta dalam melakukan pertolongan pertama hingga melakukan evakuasi kepada korban. Ini adalah salah satu bentuk dari inovasi yang dilakukan dalam mendiseminasikan mitigasi bencana ya. Jadi kita ini ingin mengukur dalam bentuk lomba ya, pengetahuan perempuan-perempuan yang ada di Jakarta khususnya pada saat terjadinya bencana itu kira-kira apa yang dilakukan, terutama ibu-ibu rumah tangga. Kalau mereka nggak dibekali kemampuan dan keberanian untuk mitigasi bencana ya, ini juga cukup rentan juga. Ya mudah-mudahan tahun depan bisa 3 hari ya acaranya atau lebih, tergantung dari antusiasme peserta selanjutnya. Ya mudah-mudahan juga kita sudah memulai satu inovasi yang namanya Festival Pendidikan Siapsiagaan Bencana. Ini sudah berlangsung selama 3 tahun berturut-turut ya, dan setiap tahun makin bagus. Nah, kita mulai lagi inovasi baru, Aksi Wanita Tangguh. Mudah-mudahan tahun depan juga bisa kita repetisi lagi dan bisa lebih besar lagi skalanya. Penyelenggaraan kegiatan Aksi Wanita Tangguh ini tidak hanya bertujuan memberikan pengetahuan terkait kesiapsiagaan perempuan dalam menghadapi bencana,
Namun, di satu sisi, peserta lebih mudah memahami dan mampu mengaplikasikan secara langsung di lapangan. Perempuan-perempuan zaman sekarang itu harus tangguh, makanya disebut aksi wanita tangguh. Tangguh dalam berbagai hal apapun itu. Dibilang tangguh itu apapun bisa dilakukan tanpa mengandalkan seorang laki-laki. Apa yang bisa kita lakukan, kita lakukan. Karena tahun terus berganti ya kan, semakin kesini itu wanita itu harus ada di depan. Melalui kegiatan ini, BPBD DKI Jakarta berharap perempuan mampu berinovasi dalam memberikan pengetahuan seputar mitigasi bencana kepada masyarakat, khususnya perempuan, serta menciptakan wanita-wanita tangguh saat bencana. Kepala Badan Kepegawaian Negara BKN Zudan Arif Fakrullah menegaskan reformasi birokrasi harus didesain ulang. BKN terus melakukan berbagai terobosan inovasi, salah satunya layanan otomasi untuk memastikan implementasi Astacita tepat sasaran. Dalam Forum Konsolidasi Nasional Seluruh Pengelola Manajemen ASN Indonesia, Kepala Badan Kepegawaian Negara Zudan Arif Fakrullah mengajak seluruh elemen penggerak birokrasi, mulai dari kementerian lembaga, instansi pemerintah daerah, dan para ASN untuk memastikan implementasi Astacita tepat sasaran. Zudan menjelaskan reformasi birokrasi harus bergeser dari yang bersifat administratif menjadi substantif dengan tujuan untuk melindungi ASN, memudahkan urusan publik, dan memberikan pelayanan yang membahagiakan. BKN sudah membuat berbagai terobosan inovasi agar implementasi Astacita tepat sasaran, salah satunya layanan otomasi. Layanan otomasi ini memberikan pelayanan dan respons secara real-time, mencakup promosi, mutasi, dan demosi. Mulai dari tahun ini, dari BKN sudah membuat berbagai terobosan inovasi, misalnya layanan otomasi. Jadi di BKN layanan yang real time. Selesai diajukan langsung notifikasi persetujuan atau penolakannya diberikan. Sudah ada 7 layanan yang berupa notifikasi. Layanan yang lain kita buat maksimal 5 hari. Jadi kalau hari ke-6 belum dijawab, otomatis permohonan itu disetujui. Ya, untuk promosi, mutasi, dan demosi. BKN juga akan meluncurkan data Sena atau Satu Data untuk pengambilan keputusan dan kebijakan di bidang kepegawaian. BKN mendorong Satu Data, satu platform, satu sistem terstandardisasi seluruh Indonesia agar sistem, data, dan produk antar pusat dan daerah saling terhubung. Saudara, durian Balai Karangan menjadi salah satu primadona bagi masyarakat Kalimantan Barat hingga ke negeri jiran Malaysia. Pedagang durian lebih banyak menjual durian Balai Karangan ke Sarawak, Malaysia karena tingginya permintaan durian sejak awal November lalu. Musim durian membawa berkah bagi warga perbatasan, khususnya di Kecamatan Sekayam, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat. Pedagang durian Sekayam Roni mengatakan, durian Balai Karangan menjadi primadona tidak hanya di kalangan warga lokal Kalimantan Barat, tetapi juga dari negeri jiran Malaysia. Roni mengatakan, untuk musim durian tahun 2025, harga durian cukup tinggi jika dibandingkan 2 tahun lalu. Harga durian jenis A Super berada di kisaran Rp70.000, untuk jenis B di kisaran Rp45.000, dan untuk yang buah kecil berada di kisaran Rp25.000 per buah. Diketahui karena musim durian tahun ini yang tidak terlalu melimpah dan harga yang terbilang cukup tinggi membuat para pedagang memilih untuk melakukan ekspor ke Sarawak, Malaysia dengan rata-rata 100 buah yang diekspor perharinya. Untuk penjualan lebih dominan ke Malaysia. Untuk masalah harga mulai dari yang besar sampai 60 sampai 70. Kemudian yang sedang 40 sampai 50. Kemudian yang kecil 25 paling kecil. Ya. Ini sekali ngirim ke Malaysia berapa banyak biasanya? Sampai 1.000 lebih. 1.000 biji. 1.000 biji. Iya. Kalau ngirim ke Pontianak pernah tidak? Pernah? Berapa banyak? Mungkin 700-800 gitulah. Pedagang durian Sekayam Roni mengatakan, durian Balai Karangan berbeda dengan daerah lain di mana isinya cenderung tebal dan berwarna kuning. Perbedaan itulah yang menyebabkan durian Balai Karangan
kerap diburu pembeli dari daerah lain termasuk warga Malaysia. Saudara, berikut perakiraan cuaca dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Perakiraan cuaca ini berlaku mulai esok hari di sejumlah kota besar di Indonesia. Informasi perakiraan cuaca tadi mengakhiri kebersamaan kita dalam Klik Petang hari ini. Saya Fahmi Andrian, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam dan sampai jumpa.